Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-haditsu tsaminu wa thalathun. Hadis yang ke-38. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل, tiada siapa orang yang wasil, bil mukafi, yaitu orang yang membalas. Walakinnal wasila, dan tetapinya orang yang menyambung silaturrahmi, alladzi idza quti'at, yaitu orang yang apabila diputus rahimuh, rahimnya, ya man atau ladzi wasalaha, maka menyambung ladiha akan rahim. Jadi definisi atau yang dinamakan orang yang wasil, menyambung silaturahmi, bukanlah orang yang menunggu disambung duluan. Misalkan saya punya saudara, terus saya tidak menyambung kepada saudara saya itu kecuali saudara saya itu menyambung kepada saya. Misal ada orang nanya kepada saya, kenapa kamu tidak silaturahmi kepada saudara kamu itu? Terus saya menjawab, karena saudara saya itu tidak silaturahmi kepada saya, maka saya tidak silaturahmi kepada dia. Nanti kalau dia datang ke saya, silaturahmi, saya akan silaturahmi juga kepada dia. Ini tidak termasuk wasil yang sempurna. Ini tidak termasuk orang yang silaturahmi yang sempurna. Apabila terjadi hal semacam ini, maka orang yang seperti ini namanya mukafi, orang yang membalas silaturahmi, bukan orang yang silaturahmi, bukan orang yang silaturahmi yang sempurna. Tapi mendingan masih daripada tidak sama sekali. Ada orang kadang didatangi silaturahmi oleh saudaranya, malah ini memutus, seperti yang diterangkan di hadis yang sebelumnya, yang menurut Nabi SAW apabila terjadi seperti itu, maka seakan-akan orang yang datang itu memberi makan debu yang sangat panas kepada orang yang didatangi, di mana orang yang didatangi itu tidak membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi malah membalas kebaikan dengan kejahatan. Jadi al-mukafi, kata Nabi SAW, adalah orang yang ketika didatangi, mendatangi. Itu mukafi namanya. Tidak masuk dalam kategori wasil yang at-tam al-kamil, yang sempurna. Orang yang silaturahmi yang sempurna, kata Nabi SAW, adalah orang yang apabila diputus, dia menyambung. Saya misalkan, al-fakir, punya saudara yang tidak mau silaturahmi kepada saya. Saya datangi, saya mulai, saya buka pintu silaturahim. Ini yang dinamakan al-wasil al-kamil, orang yang silaturahmi yang sempurna, yang bisa mewarnai kebaikan di dalam situasi yang tidak baik, orang yang bisa membuka jalan yang benar ketika jalan semuanya jalan yang benar tertutup, dan seterusnya. Rawahul Bukhari. Maka jadilah kita pemula di dalam kebaikan, maka akan diberikan pahala daripada kebaikan orang yang melakukan kebaikan yang perantaranya adalah kita. Qala al-Hafidh rahimahullah, berkata siapa Imam Al-Hafidh rahimahullah, ay alladhi yu'ti li ghairihi nadhira ma
a'tahu dzalikal ghair. Jadi al-mukafi ini, yang mukafi itu siapa? Yaitu orang yang memberikan alladzi li ghairihi kepada selain alladzi nadhira ma a'tah, akan balasan perkara yang memberikan ya ghair hu kepada alladzi dalikal ghairu. Siapa itu al-ghair? Ini fa'ilnya di belakang ya. Alladzi yu'ti li ghairihi nadhira ma a'tahu dalikal ghair. A'tahu dalikal ghairu. Siapa itu al-ghair? Artinya memberi balasan kepada orang yang telah berbaik kepada kita. Itu namanya al-mukafi. Wa qad radiyallahu anhu. Dan sungguh ridha siapa Allah anhu dari man. Akhraja Abdul Razzaq an Umar radhiyallahu taala anhu marfu'an, laisal waslu an tasila man wasalak. Tiada apa silaturahmi, yaitu menyambung kamu akan orang yang menyambung man kepada kamu. Zalikal qisasu, adapun itu yaitu membalas. Walakinnal wasl an tasila man qata'ak. Tapinya silaturahmi yaitu menyambung kamu akan orang yang memutus man kepadamu. Intaha. Sekali lagi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, silaturahmi itu bukan menunggu orang lain memulai, tapi kita yang harus memulai. Ketika orang lain memutus kepada kita, kita yang menyambung duluan. Ketika kita menunggu orang lain untuk memulai, maka kita bukan termasuk orang yang silaturahmi yang hakiki. Tapi kita turun pangkat dari wasil kepada mukafi. Karena ini hanya membalas. Orang baik, kita baik juga. Ada istilah dengan bahasa Indonesia, Anda sopan, saya sopan. Anda tidak sopan, saya juga tidak sopan. Itu tidak baik itu. Anda sopan, saya lebih sopan. Anda tidak sopan, saya tetap akan sopan. Itu adalah akhlak mukmin sejati. Jangan nunggu orang lain sopan kepada kita untuk kita sopan kepada mereka. Tetaplah sopan kepada siapapun. Kepada orang yang sopan, sopanlah. Kepada orang yang tidak sopan, tetaplah sopan. Itu adalah akhlak mukmin sejati. Karena apabila kita hanya bisa berbuat sopan kepada orang yang sopan, tapi tidak sopan kepada orang yang tidak sopan, maka itu akhlaknya al-mukafi. Orang yang hanya pandai menunggu kebaikan orang lain untuk berbaik kepada orang lain. Wa fil Jami' as-Shaghir lil Imam As-Suyuti. Jadi Al-Jami' as-Shaghir adalah kumpulan hadis secara abjadiyah yang dikumpulkan oleh Sayyidina Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Silman qata'ak wa asin ila man asa'a ilaik wa qulil haqqa walau ala nafsik. Rawahu Ibnu Najjar. Sambunglah akan orang yang memutus man kepadamu. Ini berat ini. Kenapa silaturahmi itu besar pahalanya? Karena berat, untuk memulai itu berat. Apalagi famili kita itu memutus kepada kita, jahat kepada kita. Kita kok bisa memulainya? Ini bisa dilakukan hanya oleh orang-orang yang hatinya bersih dan hatinya tegar karena Allah Subhanahu wa taala. Famili kita ketika memutus hubungan dengan kita, kita tetap menyambungnya. Itu sangat-sangat bagus, dan itu tidak dilakukan kecuali oleh orang yang hatinya bersih dan imannya sangat kuat. Iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat. Silman qata'ak, sambung orang yang memutus kamu. Wa ahsin ila man asa ilaik, tetaplah berbaik kepada orang yang jahat kepada kamu. Siapa yang bisa begini ini? Siapa? Yang bisa begini hanyalah orang-orang yang hatinya bersih
dan mempunyai keimanan yang suci kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa qulil haq walau ala nafsik, dan berbicaralah benar dan walaupun bahaya atas dirimu. Ini yang juga berat. Qaulul haq walau kana marra, di dalam qulil haq walau kana marra, di dalam riwayat yang lain, ketika kita harus berkata jujur dalam situasi atau keadaan yang membahagiakan kita. Misalkan kita disuruh ngaku tentang sebuah kejujuran yang apabila kita jujur, ini akan bahaya kepada kita. Tapi kita tetap jujur, itu adalah akhlak baginda Nabi SAW, akhlak yang sangat mulia. Jadi bukan hanya yang bermanfaat kepada diri kita, tapi membahayakan sekalipun, tetap kita dituntut, dihimbau oleh Nabi SAW untuk berkata benar. Untuk berkata benar. Al-haq di sini maknanya benar. Jujur boleh juga. Ibnu Najjar, qala al-hukama rahimahumullah ta'ala, kun lil widadi hafidha walil khilli wasila wa illam yakun muwasala. Kun, jadilah kamu, lil widadi, akan cinta, hafidhan, yaitu orang yang menjaga, walil khilli wasila, dan kepada teman atau saudara, yaitu orang yang menyambung, wa illam yakun muwasila, dan walaupun tak ada ya khil, yaitu orang yang menyambung. Ini bukan muwasala ya. Ini bukan muwasala, tapi muwasila. Jadi sambunglah saudara kamu itu walaupun saudara kamu itu menjauh darimu. Itu maknanya. Sambunglah saudara kamu walaupun saudara kamu itu tidak mau menyambung kamu. Ego kita bicara lain, nafsu kita bicara lain. Torot pas, Candreng Madura. Torot pas, carot anda kan kok, arwa muang kesengko, arwa baci kesengko, pa baci kia ba. Ini adalah bukan akhlak mukmin sejati. Akhlak mukmin sejati, apabila kita diputus, kita yang memulai untuk menyambung. Apabila kita disakiti, kita tetap bisa membalasnya dengan kebaikan. Kata Sayyidina al-Imam Abdullah al-Habib Abdullah bin Haddad rahimahullah ta'ala di dalam sebagian kitabnya, kun kan nakhlati turma bil hijarati tarmika bit tamrati. Jadilah kamu sebagai pohon korma, ketika kamu lempar dia dengan batu, maka pohon korma itu membalas kamu dengan memberikan biji-biji korma. Abu Ya Said Hamid Al-Kaf rahimahullah ta'ala qaddasa sirrah, di antara wasiat beliau kepada Al-Faqir ketika Al-Faqir mau pulang, beliau berkata, idza rumita bil hijarati farmihi bil halawati. Apabila kamu dilempar dengan batu, maka balaslah dia itu dengan gula-gula atau dengan permen. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.